Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika yaitu bilangan bulat. Jika yang kemarin part 1, sekarang part 2. Yang akan kita pelajari yaitu tentang mengenal lawan bilangan dan mengurutkan serta membandingkan bilangan bulat. Masih ingat ya pengertian bilangan bulat? Bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan yang nilainya bulat. Bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Nah, untuk bilangan bulat, di sini ada garis bilangan. Untuk lawan bilangan bulat, simpelnya itu gini, Cah. Jika positif 1 atau angka 1 yang di sisi kanannya 0, lawan bilangannya adalah negatif 1, itu pasti. Terus, jika positif 2, berarti lawannya adalah negatif 2. Jika negatif 3, berarti lawannya 3. Jadi, aturannya itu sederhana sekali untuk lawan bilangan. Negatif itu lawannya positif, positif itu lawannya negatif. Kemudian, jarak bilangan bulat ke titik 0 sama dengan jarak lawan bilangan bulat ke titik 0. Jadi, misalnya negatif 3 dan 3. Jarak dari negatif 3 ke 0 itu ada 3 langkah, sedangkan jarak dari positif 3 itu ada 3 langkah juga. Jadi jaraknya ke titik 0 itu sama. Misal, negatif 6 lawan dari 6. Karena negatif lawannya positif ya. Positif 15 lawan dari negatif 15. Simpel ya. Kemudian gimana kalau pakai huruf, Bu? Jadi misalnya negatif A, kita bukan pakai angka, tapi pakai huruf. Negatif A lawannya ya A, C lawannya ya negatif C. Aturannya masih sama, negatif itu lawannya positif, positif itu lawannya negatif. Jadi tidak perlu bingung. Nah, ini aturannya kemarin sudah Bu Vera bahas sebentar. Jadi, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Bilangan negatif ini, itu nilainya lebih kecil dari bilangan 0. Semakin besar angka negatif, maka artinya semakin kecil. Jadi, anggap aja kata negatif itu hutang. Hutang 1, hutang 2, hutang 3. Berarti kalau hutangnya semakin banyak, nilainya semakin sedikit. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan. Di sini ada satu soal yaitu urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar dan terkecil. Bilangannya ada negatif 1, 0, 5, negatif 2, negatif 4, 3, dan 6. Untuk mengurutkan, karena kita masih pemula, jadi kita gunakan garis bilangan. Nah, di sini sudah ada garis bilangan. Kemudian kita letakkan satu persatu angkanya dimulai dari negatif 1, 0, kemudian 5, kemudian negatif 2, selanjutnya negatif 4, kemudian 3, dan yang terakhir negatif 6. Tadi masih ingat ya, urutannya itu semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Jadi urutan terkecilnya bisa kita tulis urut dari yang paling kiri, yaitu negatif 6, negatif 4, negatif 2, negatif 1, 0, 3, kemudian yang terakhir 5. Lalu urutan dari yang terbesar ya kebalikannya saja. Bisa kita lihat dari sisi paling kanan yaitu angka 5, 3, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 4, dan negatif 6. Mudah ya? Nah, selanjutnya, ini masih sama mengurutkan dari yang terbesar dan yang terkecil. Tapi angkanya beda. Jadi, garis bilangan itu bisa kita gunakan untuk bantuan jika angkanya kecil, paling tidak ya kurang dari 10. Tapi kalau angkanya sampai 30, 40, bahkan ratusan,
kita tidak mungkin menggunakan garis bilangan. Kenapa? Karena akan menghabiskan waktu. Jadi, jika angkanya besar seperti ini, kita cari angka yang terkecil dulu. Ya, angka yang terkecilnya itu negatif 150. Ingat ya, angka yang terkecil pasti negatif. Kalau negatifnya lebih dari 1, silahkan lihat angka bilangannya yang paling besar. Di sini negatifnya itu negatif 98, negatif 29, kemudian negatif 150. Angka yang paling besar yaitu negatif 150. Jadi nilainya paling kecil, justru angkanya paling besar. Itu kalau di negatif. Selanjutnya kita cari angka yang terbesar. Angka yang terbesar itu kalau ada yang positif, berarti kita cari positif yang terbesar. Kemudian kalau tidak ada positif tapi ada 0, berarti 0-nya yang paling besar. Tapi jika negatif semua, berarti angkanya paling kecil dan negatif itu yang paling besar. Di sini, bilangan terbesarnya adalah 67. Bilangan positif 67. Jadi urutan yang terkecil bisa kita tulis dari negatif 150, kemudian urutin lagi ke yang negatif yaitu negatif 98. Selanjutnya negatif 29. Kemudian kita mulai dengan angka positif 6, 8, 17, 67. Selanjutnya urutan dari yang terbesar tinggal kebalikannya saja. Nah, kita lanjut yaitu membandingkan bilangan bulat. Masih sama aturannya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Tandanya ini, karena kita akan membandingkan, kita akan menggunakan tanda lebih dari dan kurang dari. Mungkin kalian waktu kelas 2, kelas 3, sering menyebutnya itu caplok-caplokan. Jadi angka yang lebih besar dicaplok gitu. Aturannya untuk membandingkan bilangan bulat yang pertama itu, bilangan sebelah kanan selalu lebih besar dari bilangan sebelah kiri. Jadi misal angka negatif 1 dan 0. 0 itu di sebelah kanannya negatif 1. Otomatis 0 lebih besar dari negatif 1. Selanjutnya, bilangan negatif selalu bernilai lebih kecil dari bilangan positif. Iya, jadi bilangan negatif, walaupun itu negatif 1 juta, negatif 320, dan positifnya itu 1, jadi negatif 23, negatif 200, dibandingkan positif 1 itu selalu bernilai lebih kecil. Yang lebih besar itu yang positif 1. Kemudian 0 selalu bernilai lebih besar dari bilangan bulat negatif. Ingat ya, sama saja, mau sebanyak apapun angka negatifnya, itu tetap lebih kecil daripada 0. 0 selalu lebih besar. Selanjutnya, bilangan positif selalu lebih besar dari 0. Ini sudah jelas ya. Kemudian, jika sama-sama negatif, semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Tadi sudah. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan. Anak-anak sudah tahu tandanya ya tadi. Di sini Bu Vera ada soal. Yang pertama 3 dibanding 7. Karena sama-sama positif, pasti jawabannya mudah ya. Jadi yang lebih besar adalah 7, otomatis yang dicaplok 7. Artinya 3 lebih kecil dari 7 atau 3 kurang dari 7. Selanjutnya negatif 6 dan 1. Di sini sudah jelas karena ini negatif dan positif, otomatis yang dicaplok adalah angka yang positif yaitu 1. Artinya negatif 6 kurang dari 1. Selanjutnya 2 dibanding negatif 12. Sudah jelas juga di sini positif dan negatif, otomatis yang kita caplok adalah yang angka positif yaitu 2. Di sini bunyinya 2 lebih besar atau lebih dari negatif 12. Oh iya, di sini Bu Vera menggunakan tanda kurung agar lebih jelas tanda negatifnya.
Jadi adik-adik jangan bingung ya. Selanjutnya negatif 4 dan negatif 14. Di sini sama-sama negatif. Ingat ya, jika sama-sama negatif, maka yang nilainya besar adalah angkanya yang kecil, yaitu negatif 4. Artinya negatif 4 lebih besar dari negatif 14. Kemudian 0 dibanding negatif 6. Tadi aturannya sudah, bilangan negatif selalu lebih kecil dari 0. Artinya 0 lebih besar, 0 kita caplok. Jadi dibaca 0 lebih besar dari negatif 6. Selanjutnya 8 dan 0. Di sini sama-sama bilangan positif, sudah jelas yang akan kita caplok adalah angka 8. Mudah ya anak-anak? Jika masih ada kesulitan, bisa ditanyakan ke Bu Vera via Japri langsung. Selanjutnya, kerjakan tugas kalian, yaitu buka LKS Matematika Maestro, lalu kerjakan ulangan harian 4, Romawi 1 dan 2 ya, dan ulangan harian 5. Kerjakan di buku tulis. Rom 1 cukup ditulis pilihan gandanya saja, A, B, C, dan seterusnya. Yang ROM 2, jika memerlukan cara, silahkan diberi cara. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dari Bu Vera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.